Gini, menurut Al-Quran, umat muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, kepada kitab Injil, ya kan? Tetapi umat muslim mengatakan bahwasanya, oh jangan, katanya jangan, karena sudah dirubah-rubah, katanya. Ternyata saya balik, ternyata yang dirubah-rubah malah Al-Quran. Contoh, apa yang dirubah-rubah dalam Al-Quran? Al-Quran setiap hari difitnah oleh orang muslim. Katanya Al-Quran tidak lengkap. Kitab yang menjelaskan itu katanya hadis, bukan Al-Quran. Kalau mau lengkap, kalau mau terperinci, belilah kitab para ulama. Seolah-olah Allah sendirian tiada mampu, tiada sanggup menuntun orang Islam. Coba. Padahal ayat Al-Quran mengatakan, Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, dijelaskan secara terperinci, ayatnya disusun secara rapi. Ya, gimana Bang pendapat Anda? Silakan. Anda muslim ya? Ya, muslim. Ya, pendapat saya itu aja Bang Edis. Mungkin karena mereka banyak yang tidak memahami Al-Quran. Mereka hanya bisa membaca tapi tidak tahu artinya, itu pertama. Yang kedua betul kata Bang Edis tadi, Bakkah dirubah menjadi Mekah, kan gitu. Nah, itu betul juga. Sekarang saya tanya Bang Edis, Bakkah itu di mana? Nah itu, ya itu kerjaan orang Islam lah. Nah makanya Bakkah itu ada di mana? Yaitu Muslim sendiri kerjaannya. Yang jelas dari mana rumusannya bahwa Bakkah itu adalah Mekah? Itu rumusannya dari mana? Kenapa Bakkah itu tidak Madiun saja kalau begitu? Kan gitu. Ya sebenarnya kan kalau menurut ininya kan kalau Baitullah, Bait Allah itu kan adanya di Yerusalem atau di Bethlehem. Iya, jadi begini Bang. Dulu orang Islam itu kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Baitul Maqdis, Yerusalem ya. Nah, lalu akhirnya dirubah kiblatnya menjadi kiblatnya orang-orang Quraisy. Kiblatnya para penyembah berhala, betul? Ya dikarenakan Bang di situ tempat lahirnya Nabi Muhammad, makanya di situ di ini kan di Ka'bah itu. Makanya Nabi Muhammad lahir dia ingin merubah bagaimana orang-orang itu tidak menyembah berhala lagi, kan begitu. Iya, masalahnya begini, kenapa kalau memang itu adalah kiblat yang benar, tidak sedari awal gitu loh, tidak sedari awal kiblatnya ke situ. Contohnya begini, Pak, ini saya rubah ini background saya bentar Bang ya, nih. Ini makanya saya punya satu gambar yang bagus nih. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang itu dipakai oleh orang Islam sekarang? Ini kan bekas tempat orang-orang Quraisy bertawaf sambil telanjang, Bang. Betul nggak? Tadinya mereka tawaf di sini, tapi tidak berpakaian. Telanjang bulat mereka di sini bertawaf. Nah, kenapa kiblat yang tadinya Yerusalem, kiblat yang tadinya Baitul Maqdis, diganti kepada kiblatnya orang-orang para penyembah berhala? Lalu sekarang umat muslim mempromosikan itu adalah Baitullah. Di mana dalam Al-Quran bahwa Baitullah itu di Mekah? Baitullah itu di Bakkah, bukan di Mekah. Jadi begini Bang Edis. Jadi pada saat itu pada di zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan daerah Mekah itu kan pada zaman itu kan zaman Jahiliyah namanya. Nah, jadi orang itu yang banyak penyembah berhala, banyak berbuat yang tidak seperti Bang Edis katakan tadi, mereka pada bertelanjang mengitari Ka'bah, betul. Cuman itulah yang ingin dirubah sama Nabi Muhammad. Jangan lagi kalian tawaf bertelanjang di sini, maksudnya bertawaflah dengan baik, kan gitu. Itulah dirubah oleh Nabi. Makanya di situ. Berarti agama Islam adalah modifikasi dari agama-agama orang Quraisy. Bukan modifikasi Bang Edis. Jadi kan gimana ya sejarahnya? Maksudnya Nabi Muhammad itu memperbaiki akhlak-akhlak mereka gitu loh.
Iya, Berubah artinya ritualnya dipoles, diganti gitu kan? Ya, boleh. Maksudnya gini, oh, Nabi Muhammad itu kan yang diutamakannya, yang diajarkannya kan akhlak. Makanya belum agama lagi Bang Edis. Jadi selama 40 tahun dia mengajarkan akhlak dulu Bang Edis kepada umatnya. Gini Agama Bang, itu baru Bang Edis. oke gini, makanya saya bilang tadinya mereka tawaf di sini kan sambil telanjang. Kemudian dirubah oleh agama Islam yang tadinya telanjang kemudian pakai kain ikhram, betul? Ya, betul. Ajaran orang-orang pagan Quraisy yang dimodifikasi, betul? Iya, kalau Nah, kalau kan berat kan? dilihat secara dengan mata apa, memang benar Bang Edis. Iya, Benar itu, betul. Betul. Ya. Makanya Iya, agama intinya Islam Bang yang Edis. ada sekarang, agama Islam yang ada sekarang merupakan lanjutan dari agama-agama orang-orang Quraisy ini, tetapi ada beberapa sedikit perubahan. Mereka dulu tawaf, sekarang umat muslim tawaf. Bedanya mereka tawaf telanjang, sekarang pakai bungkus kain. Ya kan? Mereka dulu digundul, orang muslim juga digundul. Makanya padahal di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun disuruh naik haji ke kota Mekah. Di dalam Al-Qur'an itu naik hajinya ke Baitullah, dan Baitullah itu di Bakkah, bukan di Makkah, diedit jadi Makkah. Nah, tapi Bang, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Jadi pernah ada sebuah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, di mana perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus. Katanya begini, orang-orang katanya Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kemudian, tapi kata orang-orang Samaria, Gunung Gerizim. Jadi orang Yahudi dengan orang Samaria itu bertengkar mengenai di mana tempat atau melakukan ritual penyembahan. Kata orang Samaria di Gunung Gerizim, kata orang Yahudi di Yerusalem. Yang mana yang benar? Jawaban Yesus sangat mengejutkan. Apa kata Yesus? Bahwa orang-orang benar itu tidak menyembah di Yerusalem, di Gunung Gerizim. Tetapi ya penyembah-penyembah benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu dia Bang Edis. Begini Bang Edis. Jadi, mengapa saya mengatakan? Karena kebanyakan orang kita tidak memahami. Contoh, katanya, baitulah kamu itu di mana? Di Al-Quran pun dikatakan di situ. Bang Edis tadi di ayatnya pasti ada. Dengan Bang Edis katakan tadi itu, Yesus berkata begitu. Di mana? Itu bukan ayat Ada Al-Quran. Ada Bang Edis tadi lah. Oke, silakan di mana? Ayat Quran mana yang bilang seperti itu? Carilah Bang Edis. Bang Edis ketik aja, ada. Keluar nanti itu. Baitulah seorang mukmin itu adalah kalbumu. Saya lupa. Saya pernah baca itu. Iya, tetapi yang jadi masalah, itu ayatnya ada di mana? Kalau itu Bang Edis ajaran ketik. Kristen, Bang. Bang Edis ketik aja, ada itu. Bang, di dalam Kristen itu bahkan ada lagunya loh, Bang. Ini lagunya enak sekali nih ya. Nih, Ya. lagunya seperti ini, lihat ya. Saya putarkan sedikit ya, Bang ya. Nih. Nih. Contoh nih ya. Kedengeran nggak? Dengar. Coba kita ambil nadanya ya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk ini rapnya ya, nih rapnya ya, coba nih kita ke rapnya ya. Ya.
Nih, di hati inilah rumahmu, di hati ini dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Benar Jadi tuh, itu Bang konsep, jadi itu konsepnya Kristen, Bang. Jadi bagaimana Iya, begini Bang Edis. sedikit, Bang. Ini biar saya tutup, biar saya close dulu poin saya. Begini, Ah, di sini maksud saya begini, Bang. Di mana hati manusia itu yang sesungguhnya adalah rumah Tuhan yang sejati. Makanya di dalam kekristenan itu ada istilah roh suci atau roh kudus, rohnya Tuhan. Jadi bukannya Tuhan yang maha besar itu langsung, maksudnya rohnya, roh yang daripada Tuhan itu tinggal di hati manusia. Jadi hati manusia itu jadi rumahnya. Nah, ketika Tuhan itu tinggal di hati manusia, maka manusia itu melakukan kehendak-kehendak Dia. benar Bang Edis. Itu kan Seperti itu ibaratnya yang saya sejati, pengertian yang mendalam. Saya juga belajarnya di situ, belajar itu. Kan kalau sama saya kan belajarnya Islam di spiritual tuh Bang Edis. Saya belajar itu. Tapi kan dalam Islam nggak begitu, Bang. Kalau dalam Islam rumahnya Allah itu di kota-kota. Kan udah saya bilang sama Bang Edis, bagi mereka yang mau memahami pasti akan begitu. Saya ibaratnya sedikit banyak memahami, karena apa? Karena saya belajar, kan begitu. Sama apa yang saya katakan tadi. Oh, baitulah seorang mukmin itu adalah qalbumu. Kan udah saya bilang, Bang. Iya, masalahnya itu ayat mana? Makanya saya belajar. Masalahnya itu ayatnya ada di mana gitu loh, Bang. Di Al-Qur'an, Bang. Bang Edis ketik aja. Bang Edis kan punya kedua. Saya gini, ada, pasti ketemu. Oke, begini, Bang. Nah. Kalau misalnya kita belajar agama Islam, makanya tadi tema saya itu kan Al-Qur'an memerintahkan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang menjadi kecelakaan besar, orang Islam tuh sekarang nggak percaya itu. Benar, karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Nah, akhirnya apa? Gini, Bang. Ini akhirnya begini. Ada sebuah hadis di mana bunyinya begini. Jika kamu sholat di Masjid Nabawi atau sholat di masjid ini, pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Bang, emangnya beda gitu? Kalau Anda sholat di sini ketemu Tuhan, kalau sholat di sana nggak ketemu Tuhan. Kalau saya, kayak itu saya bilang Bang Edis, saya belajar beda Bang Edis. Saya belajar beda. Saya kalau pelajaran saya di mana saja sholat bisa. Loh, masalahnya begini, Bang. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, yang kepadanya umat muslim disuruh beriman, kata Ustadz loh. Kalau kata Quran kan yang beriman kepada kitab sebelumnya. Kalau kamu sholat di Masjid Nabawi, nanti pahalanya 1000 kali lebih banyak sholat tempat lain. Akhirnya apa? Akhirnya orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Ujung-ujungnya cuan mengalir, Bang. Betul? Benar. Kenapa? Karena kalau ke sana kan bagi yang mampu, bagi yang punya uang. Nah itu Ya, makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang, apakah agama Islam ini sudah ditunggangi oleh bisnis yang nyata? Akhirnya apa? Banyak loket-loket bisnis umroh. Umroh, Bang, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya di tempat lain. Ayo berangkat, ikut. Tapi bayar dulu. Iya. Apalagi lewat jalur khusus, Bang. Lebih cuannya. Gitu. Ya makanya saya bilang, itu kan bagi mereka yang tidak mau belajar, yang tidak mau memahami, mereka ngikut aja sebenarnya. Oh, yang dikatakan yang di Mekah naik haji itu apa? Mereka makanya di situ tuh tidak pernah diajarkan kepada mereka-mereka yang begitu. Iya kan, baitulah seorang mukmin itu adalah qalbumu. Mereka tidak akan mengejar ke sana. Nih, Bang, saya kasih gambar bagus ya, nih. Ini gambar ini banyak yang bilang, kenapa kamu edit gambar Ka'bah kami? Abdul, gambar ini tidak saya edit. Jika Anda mengklik di Google, bagaimana banjir di Mekah, itu sudah berkali-kali nggak habis-habis, Bang. Jadi sampai dipanggilin teknisi-teknisi dari luar negeri. Kalau orang Arab kan nggak sanggup, Bang.
Orang Arab kan teknologinya ya jualan kencing unta. Ya kan? Nah, ini sampai dipanggilin teknisi-teknisi Jepang untuk membuat drainase di sekitar Masjidil Haram ini supaya apa? Supaya tempat ini tidak kena banjir terus. Nah, ini foto ini saya ambil bagaimana ketika banjir di Ka'bah ini. Orang katanya sampai tawaf sambilnya berenang. Tawafnya berenang. Ada ini, baca aja. Nah, sekarang Jadi begini. kalau banjir Bang Edis, Ka'bah nggak dibuka. Nah, begini Bang, ini satu poin penting. Ketika saya membaca surat Al-Baqarah 125, ya, di dalam surat Al-Baqarah 125 ada janji Allah. Nah, ini janji Allah ini. Apa janji Allah? Maka akan dibuat, saya bacakan saja ya. Saya bacakan Al-Baqarah 125. Teman-teman muslim boleh mengecek juga di situ ya. Al-Baqarah 125. Nih, saya bacakan kepada kalian. Di dalam surat Al-Baqarah 125. Cek ya Al-Quran kalian. Nanti disangkanya saya mengada-ada. Nih. Dan ingat, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, sujud, ruku dan sujud. Nah, jadi di sini dikatakan ya, ada kata-kata kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ini garis bawah, tempat yang aman. Garis bawah. Nah, ketika Baitullah menurut janjinya Allah tempat yang aman, tapi Bang, baca kejadian atau tragedi yang terjadi di sini, Bang. Anda bisa lihat tragedi yang terjadi di Ka'bah mulai dari injek-injekan. Banyak jemaah meninggal karena injak-injakan di situ. Bahkan kemarin seorang wanita mengupload videonya, mohon maaf Bang, dipegang kemaluannya di situ Bang. Apakah itu menjadi tempat yang aman? Iya. Iya, saya lihat itu. Iya, makanya saya bilang, bagaimana mungkin Baitullah yang menurut janji Allah tempat yang aman ternyata malah langganan banjir. Ternyata orang injak-injakan, perempuan di sana di jamah-jamah. Apa jangan-jangan bukan ini Baitullah yang Boleh dimaksud? saya bantah Bang Edis? Nah, silakan. Boleh saya bantah Bang Edis? Silakan. Jadi memang benar Bang Edis, yang Bang Edis katakan tadi, bukan rumah itu yang Allah maksudkan dalam ayat itu. Jadi rumah yang Allah maksudkan itu, yaitu kalbumu. Ibrahim maksudnya itu kelas Bang Edis. Jadi ibaratnya kayak kelasnya lebih tinggi gitu loh. Oh, ini dia tafsir bebas sholat, dia sholat. Bukan tafsir bebas Bang Edis. Memang begitu Bang Edis. Kalau pemahamannya Bang Edis, makanya pemahamannya itu harus kita pelajari. Itulah yang dimaksud. Makasih Bang Tobias. Bukan berarti Quran itu menerangkan dengan tafsiran itu bisa kita maknai lagi. Berarti bukan rumah itu yang dimaksud, yaitu kolbumu. Itu rumah sejati. Berarti Anda setuju bahwa sebagian besar umat Muslim telah mengikuti kesesatan? Salah Bang Edis. Pemahamannya salah. Karena apa? Karena mereka tidak belajar. Tidak belajar. Oke lah. Ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Bang Syafri. Silakan Bang Edis. Oke, Bang terima Edis. kasih. Selamat malam Bang Syafri. Semoga malam Anda menyenangkan. Terima kasih. Bang Edis, jangan lupa cari itu ayat. Cari itu di Al-Quran yang saya bilang tadi. Baik, saya akan cari. Tapi masalahnya saya nggak ketemu-ketemu ayat itu. Yang mengatakan di Al-Quran, baitulah seorang mukmin itu adalah kolbumu. Ada itu Bang Edis. Kalau nggak nanti saya ada itu dalam Al-Quran. Oke, saya turunkan ya. Buktikan aja cari. Oke, baik.
Nanti saya cari, mudah-mudahan ketemu. Tapi seingat saya nggak pernah ada. Oke, saya turunkan dulu Bang Syafri. Ada. Oke, terima kasih Bang Syafri. Ya, jadi gampang kok teman-teman ya. Kita itu janganlah berpikir secara jelimet ruwet gitu. Kita pikir sederhana saja. Menurut surat Al-Baqarah, maksudnya Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Nih, Allah bilang dijadikan tempat yang aman Baitullah. Tapi ternyata Baitullah kebanjiran. Orang injek-injekan. Perempuan di sana katanya dilecehkan. Banyak kejadian begitu, banyak berulang-ulang. Coba baca kejadian-kejadian naas di Baitullah. Baca. Banyak sekali itu. Bahkan kalau Anda membuka riwayat tragedi haji, memakan banyak ribuan korban tewas dalam ritual haji. Bagaimana Anda bisa percaya yang salah ayat Quran atau memang lokasinya memang sebenarnya bukan ini? Itu menjadi pertanyaan besar. Nah, ketika saya bertanya begini, jangan dibilang penistaan. Saya pernah bilang begini. Kalau Anda buka Bible, karena saya Kristen ya, saya kasih sudut pandang nih. Di dalam Bible, Tuhan berfirman, ya, untuk mendirikan rumahnya itu di bukit, ya, di Gunung Moria, di Bukit Moria. Nah, namanya bukit itu tempatnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Itu sama seperti ini. Makanya Tuhan di dalam Bible itu adalah Tuhan yang super cerdas. Tuhan di dalam Bible. Nah, saya nggak tahu Tuhannya dalam agama Islam. Dengar, gini. Kalau Anda beli rumah, ini saya kasih tahu. Anda beli rumah, beli properti. Ketika Anda tidur di rumah yang Anda beli itu, Anda bangun pagi, Anda lihat di bawah kolong Anda udah air, nih seperti ini. Apa yang akan Anda katakan kepada pengembang? Apa yang Anda katakan kepada orang yang mengadakan rumah ini? Pasti Anda akan jengkel dan mengatakan, sungguh dungulah orang yang membuat rumah ini. Betul? Kenapa? Karena bagaimana mungkin Anda membangun sebuah rumah, tidak Anda prediksi, tidak Anda ukur. Apa yang terjadi di musim penghujan? Makanya saya pernah bilang, seorang tukang yang bahkan dia tidak sekolah saja, dia tidak akan membangun rumahnya di kubangan air. Karena itu akan merusak reputasi dia. Makanya kalau Anda mau bangun rumah, pasti tukang akan bilang, tolong ini ditimbun, diuruk. Supaya apa? Supaya lebih tinggi. Saya nggak mau bangun di cekungan. Nanti air ke situ nampuk. Tahu dia bahwa dia tidak akan mendirikan rumahnya di kubangan air. Nah, makanya di dalam Bible, rumah Tuhan itu dibangun di atas bukit, di Bukit Moria. Makanya rumah Tuhan di Bible itu nggak kebanjiran, nggak kebanjiran. Kan membuktikan mana yang Tuhan itu sederhana kok, mana yang Tuhan betulan. Walaupun di dalam Bible dikatakan, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak engkau dirikan baginya? Tetapi supaya namaku disebut di sana, didirikan rumah Tuhan itu. Supaya namanya disebut di sana. Ya kan? Nah, rumah Tuhan di dalam Bible didirikan di atas Bukit Moria. Nah, rumah Tuhan di dalam Quran didirikan di tempat yang langganan banjir. Nah, makanya sebenarnya sekarang menjadi pertanyaan, yang mana yang Tuhan betulan? Kan sederhana kan, membuktikannya itu sederhana kok. Masa iya sih Tuhan bangun rumahnya di tempat kubangan air? Nah, ternyata saya teliti. Di dalam Al-Quran, Baitullah itu dibakar. Kok umat muslim bilang katanya di Mekah? Akhirnya mereka percaya Baitullah di sini, tempat yang langganan banjir. Teman-teman kalian kalau klik di Google, Ka'bah itu langganan banjir. Banjir terus.
berulang-ulang. Kalau nggak ada teknisi dipanggil dari luar negeri, ini udah tenggelam. Seperti zaman Muhammad. Zaman Muhammad udah tenggelam ini. Nanti kalau saya bilang begini panas penista. Ya silakan. Dibilang katanya ngaco. Gimana, saya bukan ngaco. Itu yang saya katakan benar. Gak usah ditonton nanti murtad. Kalau kamu orang awam, ya kamu gak usah nonton. Tapi kalau kamu mau mengerti kebenaran, maka nontonlah. Gitu. Ya, nasi beb. Halo? Des. Ya, kenapa kok gelap? Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, baiklah ya, karena berisik kita turunkan ya, karena berisik ya, mohon maaf ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih nih ada Reski. Ya Reski. Selamat malam. Oh, kabur. Ya mungkin memang sudah argumen tak terpatahkan ya. Jadi orang mau naik pun dia udah gemeteran. Oke ya, kita iklan sejenak dulu teman-teman ya. Kita iklan sejenak. Sekali lagi teman-teman ya. Berapologetika ya itu seperti makan buah simalakama ya. Ketika Muslim mencerca iman kita ya, mereka mempertanyakan iman kita. Mereka ini bahkan yang terbaru nih ya. Ini Goldian nih. Si Goldian katanya bikin video. Selamat memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan kok mati katanya. Sedangkan robnya dia mati. Jadi teman-teman, ketika kita menjawab Muslim, kita itu teman-teman ibarat kata kaki kanan kita ada di penjara, kaki kiri kita ada di kuburan. Ya, menjawab mereka seperti itu. Dijawab salah kena penjara. Enggak dijawab mereka semakin menjadi. Nah, makanya teman-teman ya, saya meninggalkan apa yang saya punya, saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kenyamanan saya, supaya saya bisa bersuara teman-teman. Saya bisa bersuara menjawab orang-orang Islam ini. Nah, teman-teman sekalian, makanya teman-teman ya dari sini ya saya bersuara, tetapi teman-teman dari sini itu kita perlu tempat, kita perlu naungan di sini. Karena kalau kita tidak punya tempat di sini teman-teman, kita itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja teman-teman. Makanya teman-teman, walaupun saya ada sebagian uang saya ya sebagian, tetapi itu berapologet seperti ini. Makanya teman-teman saya meminta atau menggalang dari teman-teman sekalian untuk membantu mensupport pendirian tempat ya teman-teman ya, tempat untuk berapologet. Makanya saya kasih nama ini Rumah Apologet. Jadi teman-teman bisa support saya di sini teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support saya di sini. Kolekte begitulah ya bahasa sederhananya. Nah, kepada teman-teman juga yang sedang nonton live di YouTube, ya ada link YouTube di tulisan berjalan itu sama dengan nomor ini sama, ya. Dan kepada teman-teman yang ada di US, teman-teman bisa Zelle juga, ya. Kepada teman-teman yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, target kita ya teman-teman ya, akhir tahun ini sudah berdiri Rumah Apologet ini. Ya, terutama kepada teman-teman yang sudah mengikuti Edis TV, sudah lama ngikutin Edis TV, bahkan kalau siaran, kalau nggak siaran ditanya terus, Bang, kok nggak siaran, Bang? Tapi kalau suruh support teman-teman, besok ya Bang ya. Nah, itu banyak juga yang kayak begitu teman-teman, karena maunya nonton saja. Kalau suruh supportnya, besok Bang. Gini teman-teman, saya itu teman-teman di negeri Konoha, saya itu bagi teman-teman yang kenal saya ya, karena yang nonton di sini itu banyak yang kenal saya pasti. Saya tidak kekurangan apa-apa. Ya, hidup saya itu berkecukupan gitu. Ya. Nah, tetapi itu saya tinggalkan teman-teman. Saya tinggalkan, saya
kenyamanan saya itu saya tinggalkan. Ya. Nah, sekarang ini posisinya saya itu, teman-teman, sedang dicari-cari oleh mereka. Ya kan? Intinya saya itu dipersekusi oleh mereka sehingga saya akhirnya menghindar ke sebuah tempat yang aman seperti itu. Nah, di tempat yang aman ini kita tidak punya tempat naungan, tidak punya tempat tinggal, teman-teman. Jadi makanya kalaupun uang saya itu saya belikan di sini semacam tanah gitu ya atau tempat ala kadarnya itu tidak sanggup. Ya, karena di sini itu mahal. Makanya teman-teman, kekurangannya itu saya galang dari teman-teman sekalian di sini ya. Mudah-mudahan lah akhir tahun ini sudah tergalang. Kita lanjutkan kembali ya, tentang bagaimana ya sesungguhnya Al-Quran itu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi sayang teman-teman ya, kaum muslimin kalau disuruh beriman kepada Injil, kepada Taurat, mereka langsung alergi. Seperti itu ya, karena mereka kebanyakan makan doktrin dari ulama ustadz-ustadznya. Coba bilang sama ustadz kalian, Pak Ustadz, bukankah kita disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Apa jawaban mereka nanti? Sebagian dari, ya puji Tuhan, sebagian dari muslim-muslim yang naik tadi, mereka setuju dengan kita. Ya, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada Kang Asep lagi. Wah, ini Kang Asep yang kemarin. Ya. Ya, selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Saha ngarana? Kang Asep. Kang Asep, oke. Ini Kang Asep yang kemarin bukan? Iya, yang langsung Anda. Kok berubah Langsung sekarang sudah jadi lemas begini? Kemarin semangat 45, sekarang sudah lemas. Itu agak malam dikit. Ya, gimana Kang Asep? Siap. Apa pertanyaannya ini? Iya Kang Asep, ya sebagai orang yang telah mempelajari agama Islam selama 13 tahun, saya ini menyuarakan kepada Kang Asep dan seluruh umat muslim yang lain. Supaya apa? Supaya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Oke, betul. Iya, tapi kenapa umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya? Dalam Al-Quran itu, semua kitab-kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Nah, kan? Oke, baik. Oke, jadi semua sudah terkumpul di dalam Al-Quran. Saya ikuti narasinya. Ya, betul. Artinya Al-Quran sempurna. Lengkap. Yang menyempurnakan. Iya. Menjelaskan segala sesuatu. Iya, sesuatu dijelaskan semuanya. Artinya itu ketika, yang benar. Sebentar Kang Asep, pelan-pelan. Artinya boleh. Artinya ketika seorang muslim hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, maka dia akan selamat, betul? Berarti tidak perlu kitab-kitab yang lainnya. Iya, betul. Tidak perlu hadis, betul? Hadis mah harus. Betul. Wah, hadis mah harus dong. Hadis itu kan kalam Rasulullah. Tadi bilang katanya cukup Al-Quran. Semua sudah terangkum di dalam Al-Quran. Sekarang nggak cukup Al-Quran. Maksudnya sungguh itu berputar-putar yang nyata. Kita ya, dulu atuh sayang. Jangan sayang-sayangan ya. Iya. Begini Kang Asep, dengar Kang Asep. Tadi Kang Asep bilang bahwasanya semua itu sudah terangkum di dalam Al-Quran, betul? Ya, itu semua kitab. Ya, semua kitab Taurat, sudah terangkum dalam Al-Quran. Injil, Zabur. Sudah terangkum dalam Al-Quran. Udah. Ada yang baik, sekarang segini Kang Asep. Apa gunanya umat muslim berkitan? Menurut kitab Al-Quran? Kata saya udah dibilang kemarin kan berhitan. Ya, itu berhitan. Karena ini Quran itu
itu menyempurnakan semua. Ya kan? Kang Asep, tadi Kang Asep bilang inti dari Injil, Taurat sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Udah masuk di dalam Al-Quran. Sudah masuk dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran sanggup menjelaskan kegunaan atau asal-usul sunat, betul? Iya, betul. Oke, coba di ayat Quran mana ada kata berkitan? Ada ayat berkhitan, tapi tidak disebutkan berkhitannya ya. Nah, ada ayat berkitan tapi tidak disebutkan. Maksudnya begini, Bang. Gimana? Ini. Saya itu, Kang Asep, Ya, saya sudah membaca Al-Quran itu lebih daripada 100 kali khatam. Dari betul. Al-Fatihah sampai Anas. Balik Iya, lagi betul, ke Al-Fatihah. Bahkan saya bilang, saya berani, saya yakin tidak ada umat Islam di bawah kolong langit ini. Bisa saja. Makanya Bisa saya saja, bilang bisa. di dalam Quran Bisa tidak ada kata kitan. Berkitan Iya, pun nggak betul. ada dalam Quran. Betul. Terus kenapa Anda nekat mengatakan Terus. Quran menjelaskan segala sesuatu? Kan di surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 dan Di dalam surat 1, 2, Al-Baqarah 5. ada ayat yang berkata, maka ikutilah milah Ibrahim. Betul? Iya, betul. So, oke, sekarang begini. Apakah menurut Al-Quran Ibrahim itu berkitan? Iya. Oke, kalau ada ayat dalam Al-Quran mengatakan Ibrahim berkitan, saya lompat dari Monas. Tapi kalau tidak ada, sebentar. Kalau tidak ada, tolong Anda akui bahwa Anda sudah memfitnah Al-Quran. Bagaimana? Enggak memfitnah Al-Quran. Ya sudah, Anda mengatakan bahwa dalam Al-Quran. Sebentar, kok, Sebentar, apa Kang Cecep? Baca dulu. Kang Asep, dengar. Anda mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran Ibrahim bersunat, betul? Kenapa Anda fitnah? Bukan fitnah. Tenang aja dulu. Oke, coba silakan. Di Quran mana Ibrahim berkitan? Kan milati Ibrahim, ya kan? Milati Ibrahim itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, itu ada 10. Ya. Iya, Tapi di Quran mana? Itu di Al-Quran. Di Quran mana? Gini aja, tunjuk aja ayatnya bahwa Ibrahim itu berkitan dalam Quran. Oh ya. Aduh, berat yang nyata ini teman-teman ya. Enggak berat nyata. Aduh, difitnah lagi Al-Quran, katanya Ibrahim sunat, padahal di dalam Quran tidak disebut Ibrahim sunat. Di Quran mana Ibrahim sunat? Iya, itu pertanyaan itu tuh. Sebentar dulu ya. Kenapa umat Islam suka memfitnah? Wa idibtala Ibrahim bi kalimatin, ya kan? Apa artinya? Artinya tatkala Allah memberikan ujian atau kitab, ya, yang ditulis dalam kitab, yaitu dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim. Itu perintah Tuhan. Dilaksanakan. Pertama, haji. 2, ayatnya mana? Ayatnya baca. Saya cek dulu ayatnya berapa. Coba di mana biar saya yang baca. Kalau orang Islam kalian suka mengedit-ngedit Al-Quran, suka menambah-nambahi, suka merubah-rubah. Makanya Katanya sudah begitu jelas susunannya, masih dirubah, diprintir, ditafsir, diputar-putar, dijilat, dicelupin. Mana coba ayat berapa? Al-Baqarah berapa? Biar saya bacakan. Oh, ditambahin. Al-Baqarah 100? Bukan ditambahin. Al-Baqarah 100 berapa? 123 ya, Pak. Oke, Al-Baqarah 123. Bukan, enggak. Waduh, mana ya? Wa idibtala Ibrahim. Aduh. Wah, kan barusan katanya, berarti barusan ngarang ayat dia. Enggak. Berat. Enggak. Sulit sekali memang saudara ini. Sulit.
Sebentar. Waduh, oke lah, baik, cari dulu lah. Nah, nanti kalau udah ketemu kesini lagi. Udah ini Berapa? udah ketemu. Berapa? Udah ketemu. 102, iya. 125 ada nggak di situ? Al-Baqarah 100, katanya udah ketemu. Gimana sih ini? Udah ketemu belum? Oke, 125. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim yang itkaf dan yang ruku dan yang sujud. Mana di sini Ibrahim sunat? Enggak, bukan masalah itu ya, sunat, masalah sunatnya ya. Masalah sunat itu kan di sukunya Ibrahim dikatakan. Tadi saya tanya di Quran atau di mana? Iya di Quran itu, di Quran. Iya, mana di Quran Ibrahim sunat? Itu suruhan menyuruh, Allah menyuruh kan dengan kitab-kitab. Ayatnya mana di Quran? Ya Ibrahim, laksanakanlah kitan, mana? Oh, ada seperti itu mah. Bukan begitu dong. Masalah di Quran itu harus pakai ilmu nahu, sorof. Oh, harus pakai ilmu dalam, koprol dulu. balaghah. Ya. Harus ada tata bahasanya. Maaf, tata gini. bahasanya. Gini ya. Yang dikatakan seperti itu, maksud yang dikatakan seperti itu, tapi ya kan? Ini makanya saya bilang berat ini. Begini. Maknanya milati Ibrahim itu yang diwajibkan oleh Allah itu yaitu berhaji, berkhitan, ya kan? Tuh, berkhitan, berkurban. Baik. Nah, baik, itu tapi ayatnya nggak ada, itu Anda karang sendiri. Gini. Ibrahim. Mana ayatnya, Asep? Dari tadi disuruh nunjuk ayatnya malah ngarang sendiri. Bukan ngarang sendiri. Mereka ini tidak percaya bahwa Al-Quran. Makanya saya bilang teman-teman, saya percaya bahwa Al-Quran yang sekarang ini sebenarnya bukan Al-Quran. Coba Anda bacakan dulu ini. Coba sebentar. Kang Asep. Coba tolong bacakan yang ada di layar. Coba tolong. Apa bacanya coba? Coba baca. Enggak kelihatan. Oh loh, pantesan saja tidak pernah bisa melihat kebenaran. Saya bacakan. Mau saya yang bacakan? Bacalah. Oke, baik, saya bacakan ya, biar badan saya tidak menutup. Saya balik kamera saya. Nih. Okay. Alif lam ra. Alif lam ra. Kitab inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun secara rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ini maha teliti, maha bijaksana. Berarti Al-Quran teliti nggak? Teliti dong. Lengkap nggak? Lengkap. Disusun rapi nggak? Rapi. Kenapa Anda malah bingung? Kenapa Anda tidak percaya? Percaya kepada apa? Oke, coba tunjuk ayatnya di mana Ibrahim sunat. Ini mah ya, ini. Waduh. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Berarti kan bukan dia aja ya. Terusnya kan ke bawahnya mintanya dia Ibrahim itu kepada anak cucuku. Berarti anak cucu ini siapa tuh? Ya terus mana sunatnya mana? Sunatnya ya. Nah katanya nih barusan dibilang Allah maha teliti. Apakah sunatnya ketinggalan? Di mana ayat tentang sunatnya? Kan sunat itu kan diterangkan ini yang 4 ini diterangkan dengan hadis. Berarti makanya saya bilang nih, ini bukti yang nyata.
bahwasanya umat muslim percaya bahwa kitab yang menerangkan bukan Al-Quran tapi hadis, betul? Al-Quran dan diterangkan, diterjemahkan Oke, berarti lagi. kitab yang memberi penjelasan kitab hadis, betul? Bukan kitab Nah, hadis. kan gimana? Katanya diterangkan oleh hadis. Berarti Hadis kitab yang hadis. menerangkan apa? Yang hadis itu Rasulullah yang berbicara. Gini aja, gini. Rasulullah. Kitab, guys. Kitab yang menerangkan A. Al-Quran, B. hadis. Ini ya. Kalau Al-Quran, Kang Asep, saya minta Al-Quran jawaban ini ujian masuk surga. Sebentar. Ini ujian masuk surga. Ini ujian masuk surga. Gimana? Kitab apakah yang memberi penjelasan, yang dijelaskan secara rinci, yang dari Maha Teliti? A. Al-Quran. Ya jelas Al-Quran lah kalau Al-Quran. Tapi kenapa Anda barusan mengatakan bahwa yang menerangkan menjelaskan hadis? Begini Bang. Begini. Aduh, berat. Begini, dengar dulu. Makanya jangan saya dulu bilang teman-teman, masuk. mereka ini tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Siapa bilang? Mereka Itu ini adalah sudah pegangan termakan kami. oleh apa namanya, doktrin yang diterima oleh para ulamanya. Hadis Al-Quran ini teman-teman harus dijelaskan oleh hadis. Makanya baca kitab hadis ini, dijual di toko sebelah biar laris jualan kitab. Bahaya ini. Ujung-ujungnya bisnis kita. Begini ya. Ya semuanya juga. Quran kitab yang lengkap yang dijelaskan secara terperinci adalah Al-Quran? Iya jelas. Kenapa Anda tidak percaya bahwa kitab ini menjelaskan secara terperinci? Iya, saya jelaskan itu. Ya sudah, di mana bahwa Ibrahim kalau sunat di situ? Seandainya kan di sini, ya alat di sunat itu ya ini di Tala Ibrahim. Kan Ibrahim itu diuji dengan itu tuh. Kamu ini penafsirannya. Kamu makan cuman penafsiran. Oke, sekarang saya tanya. Kamu hanya berkeduaan, tidak ditafsirkan. Apakah Al-Quran perlu ditafsir? Gini, Kang Asep. Gini, dengar. Apakah Al-Quran perlu ditafsir? Ditafsir oleh Rasulullah. Rasulullah yang. Oke, mana ayatnya bahwa Al-Quran perlu ditafsir? Ayat apanya maksudnya? Yang menerangkan Al-Quran itu adalah Rasulullah. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayat apa? Bahwa Al-Quran itu harus diterangkan. Rasulullah kan kita diituin kan, dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Justru Al-Quran yang menjelaskan kepada. Justru Al-Quran yang menjelaskan kepada Muhammad. Malah Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Betul. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya. Dan diterangkan dengan sejelas-jelasnya dengan berarti Al-Quran kurang jelas. Berarti Al-Quran kurang jelas. Jelas. Oh jelas, tapi perlu dijelaskan lagi gimana sih? Dijelaskannya oleh Rasulullah. Apakah Quran kurang jelas sehingga perlu dijelaskan? Jelas, udah jelas. Jelas. Oke, sekarang saya tanya, apakah Ibrahim sunat di dalam Al-Quran? Ya ini ayatnya ini salah. Ayat itu berbunyi, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Iya, betul diuji. Mana di situ dia sunat? Diuji. Iya, mana di situ dia sunat? Diuji dengan menyembelih anaknya. Ini di sini sunat itu termasuknya di ayat ini. Aduh, makanya saya bilang, dan mereka inilah suatu kaum yang menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada. Dan apakah itu kaum yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada?
mereka itu tiada lain bukanlah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah itu tukang sulap dan tukang sihir? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika yang tidak ada menjadi ada, diada-adakan. Itulah tukang sulap dan tukang sihir. Memang ayatnya juga begini. Gimana? Ada juga di Al-Baqarah tuh. Menambah-nambahkan yang tidak ada menjadi ada. Tulijul laila fin nahari wa tulijul laila Berat ini mereka ini teman-teman, ya kan? Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara. Oke lah Kang Asep, gini. Rijal hayya minal mait. Begini Kang Asep. Maita minal hayy. Ayo kamu ngomong Kang apa Asep, untuk membawa dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan Ibrahim bersunat. Nggak usah Ibrahim sunat lah. Kata sunat atau kata kitan. Kalau muncul, memang kalau muncul kata kitan di dalam Al-Quran, saya lompat dari Monas. Kalau kata kitan itu muncul dalam Al-Quran, mau muncul aja kagak, sekali aja kagak. Benar. Kalau yang dikatakan seperti itu memang tidak dimunculkannya nih. Berarti Al-Quran tidak rinci, betul? Bukan masalah tidak rinci, karena Al-Quran itu kan tidak menyebutkan, berarti tidak rinci, betul? Loh, itu sunat termasuk. Coba, berat memang. Sunat. Gini aja dah, Kang Asep. Enggak. Gini, Kang Asep. Ini terakhir nih, Kang Asep. Gini. Enggak lah. Gini, Kang Asep. Ayo. Ketika Muhammad merasa ragu-ragu tentang ayat yang diwahyukan kepadanya, kepada siapa Muhammad disuruh? Mau saya tunjukkan ayatnya jika kamu ragu-ragu. Boleh. Baik, nih. Surat Yunus ayat berapa? Nih. Yunus. Bentar ya. Bukakan Quran surat Yunus ayat yang ke-94. 94. Ya. Oke. Sudah ketemu? Apa dikatakan di situ? Maka jika engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang. Kalau ragu disuruh kemana? Kali engkau termasuk orang yang ragu. Kalau ragu disuruh kemana? Apanya? Kalau ragu disuruh nanya kemana? Meninggal dunia. Kalau ragu disuruh nanya kemana? Yang membaca kitab sebelumnya. Jadi rujukan Al-Quran itu adalah kitab-kitab sebelumnya, betul? Iya, betul. Tapi masalahnya kalian malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Itulah yang menjadikan kalian sampai sekarang terkesan seperti beo. Enggak. Lagi, ya kan? Karena kami itu disuruh punya iman, beriman itu amantu billahi wa malaikatihi. Di mana itu ayatnya? Di mana ayatnya? Nah kan mereka ini ngarang-ngarang ayat sendiri. Begini Kang Asep, sebentar. Kang Asep, menurut ayat itu, Kang Asep nanya kitab hadis apa suruh menanya kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya. Berarti mana lebih berotoritas? Kitab-kitab sebelumnya atau hadis? Betul. Tapi kalau ragu-ragu disuruh nanya kepada kitab sebelumnya. Tapi ternyata mereka malas. Bukan benar ke pendeta. Ya udah, sekarang saya tanya, kitab-kitab sebelumnya itu apa? Kitab-kitab sebelumnya apa?
Ya, kata saya juga Injil, Zabur, Taurat. Injil, Zabur. Sekarang saya tanya, Taurat. berarti umat Taurat. Muslim wajib tidak beriman kepada kitab Injil? Wajib. Kenapa sekarang umat Islam anti kepada kitab Injil? Siapa yang Kenapa anti? umat Islam sekarang alergi kepada kitab Injil? Kenapa? Siapa? Tanya aja Kan coba. tidak. Kenapa deh? Karena Ketika saya begini, membukakan Injil punya kepada iman kamu, nih, rukun jangan iman. dekat-dekat kitab Injil, nanti murtad. Rukun iman Ini saya itu. disuruh Dengar dulu. beriman kepada Injil, Dengar tapi dulu. malah ketakutan baca Injil. Ya, Injil, yang Injil sekarang beda tuh. Tuh kan, mulai kan. Oh, Ini Injil ciri-ciri kan dengar. gini. Ciri-ciri Dengar. takut kepada Injil adalah mengatakan Injil sekarang Enggak. dipalsukan. Bukan masalah dipalsukan tuh gini Ini ya. sebuah propaganda. Dengar. Ini Freemason. Ini dengar. Ini Freemason. Dengar. Enggak. Ini Saya bilang adalah ulah-ulah elit global. Bukan elit global, elit Enggak, Muslim. Enggak. Ini Bukan adalah begitu. ulah-ulah elit Muslim. Coba saya beri Ulah-ulah. kesempatan. Dengar dulu. Dengar. Menerangkan rukun iman saya. Dengar, iman saya, dengar. iman Ini saya kasih tahu. Iman saya. Ini Islam. adalah Iman ulah-ulah saya. para Dengar, elit-elit dengar. Muslim, ulah-ulah Jadi- Freemason untuk Enggak. mengatakan bahwa Injil dipalsukan supaya apa? Supaya Bukan umat begitu. jangan pegang-pegang Injil. Bukan begitu. Ini Saya juga konspirasi. Dengar, ini juga konspirasi global para petinggi-petinggi Islam. Ini Amantu kita billahi jauhkan wa dari Injil. malaikatihi wa kutubihi. Karena kalau mereka memegang-megang Warusulihi. Injil, ini akan berat ini saudara-saudara. Maksudnya gini nih, kalau iman kami, ya kan, akan ada rukun Islam, ada rukun iman, ya kan? Kalau orang Islam, berarti kan itu harus syahadat, sholat, ya kan? Sholat, puasa. Iya, zakat, fokus kepada kitab naik sebelumnya haji. dulu. Beriman kepada Injil, betul? Iya, itu. Iman Injil, kepada iman kepada Injil. Kenapa saudara-saudara Muslim sekarang tidak mau baca Injil? Nih, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya, sekarang kenapa umat Muslim tidak mau beriman kepada Injil? Ya kan? Iya, kenapa Kalau umat Muslim tidak mau beriman kepada saya Injil? itu- Kang Asep. Siapa bilang? Buktinya nggak ada Injil di rumah orang Islam. Dengar, Kang Asep, dengar. Kang Asep, dengar dulu. Ketika saya bertamu, dengar. Ketika saya berkunjung ke rumah teman-teman saya yang Muslim, saya lihat ada kitab-kitab. Saya lihat Sahih Bukhari, jilid 1, Sahih Muslim, jilid 2, jilid 3, kitab fikih, kitab tuntunan sholat, kitab ini. Tidak ada satupun Injil di dalamnya. Loh, di mana kitab Injilmu di mana? Setiap saya main ke rumah Muslim, yang ada kitab karangan ulama, di mana ulama satu sama lain cakar-cakaran. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi. Cakar-cakaran, ada yang makanya kata Muhammad, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 golongan masuk neraka semua, betul? Umat Nasrani pun juga akan terpecah menjadi Justru kitab yang disuruh beriman kepadanya hilang dari rumah orang Islam. Makanya cita-cita besar saya apa? Supaya apa? Supaya di rumah orang-orang Muslim di dalamnya terdapat Injil, tapi malah dikeluarkan dari rumah orang Muslim. Kalian ini adalah orang-orang yang karena nekat. di dalam Al-Quran itu sudah tercantum. Nah, ini Kitab mulai berakrobat Injil dia dan berubah semuanya. Al-Quran. Coba kamu katanya Udah, Kang Asep dah. kamu Kita kasih kesempatan dulu Muslim yang lain. Oh, ini Kang Asep nih ngarang bebas terus.